تنزيل
تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Juz 29 Surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji' al-basara hal tara min futur thumma rji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basara khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhaba as-sa'ir وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
مطر بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang belum hormati memuliakan para futuha masyarakat, para alim ulama, jamaah Masjid Zikra Muhammad Arifin Ilham Mandingin Berabai, para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat yang sangat berat apalagi buat orang-orang yang munafik. Kemudian adik-adik, anak-anak kita santri tahfiz karantina yang mudah-mudahan dengan latihan setiap hari melaksanakan sholat berjamaah, latihan menghafal Al-Quran, dan latihan untuk bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Islam. Semoga didoakan anak-anak di sini ini jadi orang yang sukses dunia akhirat, menjadi hafiz Al-Quran. Amin. Suatu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan amin 3 kali. Ya. Amin 3 kali. Saya amin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Nah, kemudian sampai 3 kali sambil tersenyum Nabi mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanyalah, para sahabat ketika itu, wahai Rasulullah, kami semua mendengar bahwa engkau berkata amin 3 kali berturut-turut. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, yang artinya, nah, ini berhubungan dengan Ramadan, dengan orang tua, dan mengucapkan sholat
salawat kepada Rasulullah. Pada saat itu kata Rasulullah, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini adalah pimpinan para malaikat. Jadi semua pimpinan para malaikat itu adalah Jibril. Orang luar negeri mengarani anaknya Gabriel Batistuta. Kayaknya mau patingaran Jibril. Nah, yang pertama berdoa, celakalah orang yang mendapati Ramadan hingga Ramadannya berlalu tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Itu doa oleh Jibril, maka berkatalah amin, diaminakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada saat naik anak tangga kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati ibunya. Nah, siapa yang masih diisi mama? Dan bapaknya yang renta atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Nah, ini kena dia akan merasakan diisi kuitan. Nah, kalau ternyata kada bakti dengan kuitan, akhirnya kita kada masuk surga, itu sampai-sampai diaminakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita bahas nih, kena. Yang kemudian malaikat Jibril berdoa lagi pada saat naik tangga lagi di mimbar, kayak ini 3 roller. Nah, malaikat Jibril berdoa lagi, celakalah orang yang bila nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tidak bersalawat. Nah, jadi bila ada orang menyebut Nabi Muhammad, maka harus disahut jalan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi jangan bila ada orang menyebut salawat Allahumma shalli ala Muhammad pada naik, berarti celaka kita. Kemudian baru dijelaskan uraian tentang 3 peristiwa yang diaminakan oleh Nabi. Pertama, kita harus garis bawahi dulu. Yang berdoa ini adalah penghulunya para nabi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa sini dikabulkan kada? Pasti dikabulkan. Kemudian yang mendoa siapa? Penghulunya, pimpinannya para malaikat. Siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Kira-kira harapan doanya dikabulkan kada? Dikabulkan. 2 makhluk terbaik di muka bumi ini berdoa untuk 3 peristiwa ini. Apabila kita kada menggawinya, celakalah kita. Pertama, kita masuk puasa Ramadan, tapi kita kada memanfaatkannya puasa ini dengan amal-amal soleh. Artinya tetap berdusta, membohong, menggibah, kemudian bahasanya itu berpuasa tapi kada sembahyang. Maka celakalah orangnya yang melewati Ramadan tapi dosa-dosanya kada diampuni oleh Allah. Di sini juga menyisipakan bahwa besar bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kecuali dosa yang sangat Allah murkai. Apa itu? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kezaliman yang paling ganal itu adalah syirik. Syirik itu adalah misalnya percaya lawan dukun, lawan ramalan-ramalan, ya, lawan horoskop. Nah, kemudian percaya lawan takhayul. Nah, itu adalah syirik atau menyekutukan Allah yang lebih.
yang lebih ekstrim lagi yang menyebutkan Allah melalui benda-benda tertentu. Jadi mempercayai bahwa ada perwakilan Tuhan di muka bumi. Yang kedua, nah ini yang kita bahas. Apabila seseorang yang memiliki orang tuanya tapi ada hendak berbakti lawan Tuhan. Siapa yang sayang lawan mama di sini? Oh, sayang semua. Pokoknya kalau urusan abah lawan mama ini sayang benar. Tapi sayang itu ditunjukkan lawan hanya apakah ucapan ataukah perbuatan. Harus dengan perbuatan. Jadi jangan belum sayang lawan abah, belum sayang lawan mama. Tapi bila abah minta tolong, abah haur berjauh pada abah. Atau bila abah mengiang, ia berpandir dengan kata-kata yang kasar. Ngapa abah nih? Muyaki abah nih? Umama, nah umak aja yang kada boleh. Nah, bergetar aras bahasanya tuh. Nah, jadi apalagi nih kita yang para bapak ibu yang sudah lanjut usia orang tuanya, kita yang sudah berlaki berbini, sangat ditekankan sekali untuk berbakti kepada dua orang tua kita. Kenapa? Ini pernah di zaman Abdullah bin Mas'ud, di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seseorang sahabat yang menegur Abdullah bin Mas'ud, menegur seseorang yang dia ini curhat kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sidin, kebetulan Sidin ini berisi kuitan lumpuh, membawa kasana kemari mamanya ini, termasuk pada saat setelah selesai tawaf. Jadi habis tawaf inya berpandir lawan Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ulun kan sudah berbakti lawan mama. Ulun bawa Sidin ke sana kemari. Ulun bawa inya tawaf, Sidin bawa tawaf. Sidin hanya digendong beberapa akhir ini karena sudah lumpuh. Apakah ya sahabatnya pemuda tadi, apa yang aku lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan mama ulun? Jawaban Abdullah bin Mas'ud, celaka engkau aja. Engkau merasa apa yang kau lakukan itu sudah bisa membalas apa yang sudah diberikan oleh mama kamu? Kada sama sekali, jadi tidak ada sama sekalinya. Mama kita pada saat kita lahir itu selalu menunggu-nunggu, bahkan berharap kita panjang umur. Tidak ada pernah di antara orang tua itu berharap anaknya itu handap umur atau tidak ada berkembang sama sekali. Walaupun tahu konsekuensinya, biar anak-anak nih semakin ganas semakin banyaklah kebutuhan biaya, benar. Nah, semakin sekolah, lihat tempat di sini bahasanya ada biayanya. Kita tukar HP ada biayanya, tukar sepeda listrik ada biayanya, ada apa ngarannya baju hanyar ada biayanya. Bahkan dari kita pada saat tidak mampu sama sekali, anggaplah biar ulun bayar, wah ini kawai beres seorang, pakamnya seorang, kuning seorang, lagi halus bang, lagi dalam perut bang. Coba jaga mama kita tuh, pak dipicik sidin atau minum panas misalnya. Ada kita, jujur lah. Atau misalnya pian lahir karena dari hubungan yang kada baik dibuangnya kita. Bisa jadi kita dipungut orang lain, kada besi orang tua. Jujur lah. Kita selama 2 tahun kada mampu sama sekali. Mama itu lagi mengantuknya, pian menyusu, anak menyusu, disusui. Jujur lah. Berarti tidak ada sama sekali apa yang kita lakukan ini. Makanya kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Jangan. Nanti pengetahuan buat kita nang Tuhan ya. Jadi apabila kita merasa apa yang kita sudah lakukan ini sudah totalitas gesan kita tidak ada sama sekalinya,
Makanya tadi ditabur celaka Ikam. Ikam sudah merasa sudah membalas budi baik mama Ikam kada. Bahkan disambat oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau orang tua kita berharap kita panjang umur, kalau kita merawat orang tua kadang berharap wahai hamba jua mama pun meninggal. Kenapa? Karena ada di antara orang tua asa kerepotan sudah. Makanya luar biasa kalau kita hari ini masih dikaruniai abah dan mama, jangan jauh-jauh lawan sini. Ustaz kan sedikit berkisah, abah mama sudah pada 2005 mama meninggal. Mama ingat benar Ustaz ini dulu waktu Sidin jadi guru kelas 1 SMP itu Sidin membiasakan ulun menggosokkan baju Sidin. Nah, ternyata ada hikmahnya. Sidin kada panjang umur, tapi Sidin merasa ulun ini disayangi. Makanya dulu ini kada tahu nih belum ada. Jadi belum ada lagi. Makanya dulu ulun selama 1,5 tahun Ustaz nih, itu hanya di rumah sakit bolak-balik. Dari rumah sakit Balabai, Surabaya sebulanan kami guring di emperan, di rumah sakit Bulin itu Ranjang, guring di bawah Ranjang, karena mama Ustaz ini kanker rahim. Tapi di situ puas karena sudah merasa mendampingi anak, walaupun tidak ada sebanding apapun, tapi ada rasa penyesalan karena sudah mendampingi mama. Saat itu terpaksa terpindah kuliah. Dia tahu kuliah deh. Kuliah itu kan diidam-idamkan banyak orang. Tapi saat itu karena mama garing kuliah tinggalkan. Karena hendak lagi dulu kuliah, yang penting mengawani mama. Soalnya Ustaz ini adalah anak bungsu, yang lain sudah kawinan. Nah, itu adalah apa ngarannya bentuk salah satu kita mengawani kita. Baik di saat sehat ataupun di saat garing. 2020 kemarin Abah Ustaz meninggal juga. Kurang lebih 1,5 tahun Sidin minta kawani. Jadi Ustaz ini kalau setiap habis subuh berangkat ke Amuntai sepeda motor, menjelang malam ke Barabai untuk mengawani Sidin mengalami kayak menyalip kayak abahnya Aksil. Betapa memandiri kuitan itu luar biasa, dan ini kenikmatan luar biasa kita untuk mengawani orang tua kita sampai Sidin di ujung kehidupan Sidin. Sampai satu hari kami di dalam ruang karantina COVID di rumah sakit Barabai, akhirnya Abah Ulun Haji Mansa Ismail wafat setelah azan subuh. Kami berduaan hanya di dalam ruang karantina. Tapi Ustaz merasa kan ada penyesalan. Kenapa sudah mengabdi lah, walaupun itu tidak ada sebanding bakti apa ngarannya budi baik oleh orang tua kepada kita. Tapi Ustaz menganggap inilah prinsip yang mengulah kita. Boleh jadi Ustaz jadi ketua masjid ini padahal ada keluarga lawan Ustaz Arifin ilham ya gara-gara doa Sidin. Boleh jadi kan. Nah maka dari itu kalau kita hendak dapat ridho Allah, harus kita mengambil ridho orang tua. Bahkan kalau kita durhaka dengan orang tua, itu kadang perlu dibalas pada saat akhirat. Kalau orang durhaka lawan orang tua di dunia yang sudah dibalas. Hati-hati. Nah, jadi kita harus memang jujur apa namanya berbakti kepada kedua abah mama. Dan posisi mama itu 3 kali disebutkan. Kepada siapa aku berbakti wahai Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa aku berbakti wahai Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa berbakti wahai Rasulullah? Ibumu. Baru yang keempat bapakmu. Ini nantuha jangan menganggap ibunya 3, janganlah. Ini kegayaan gue yang minta maaf gue. Nah,
Di dalam Al-Quran setidaknya ada 6 ayat yang menyampaikan tentang pentingnya dan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Ya. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Nah, Allah selalu mengatakan di setiap ayat sebelum orang tua ini jangan sampai musyrik. Ya, di surah Al-Luqman sama. Jadi artinya Allah itu kada hakun diduakan. Allah itu syarik kalau ada yang menduakan Allah. Nah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi betapa pentingnya kita berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, nah ini kita bagi nang Tuhan nih Bapak Ibu nih. Kadang kita sudah beranak, berbini, balaki, kuitan ini kayak setengah mata aja lagi, setengah hati aja lagi untuk memperhatikan. Padahal di dalam ayat ini buat kita yang sudah tua-tua ini justru kewajiban kita perhatian lawan kuitan. Jangan diantar kuitan kita ke panti jompo. Bila kita mengantar kuitan kita ke panti jompo, alamat kita tukarkan diantar anak kita juga ke panti jompo. Bila anak kita kada patuh, kada baik lawan kita, bila kita kada patuh, kada baik lawan abah mama kita, bisa jadi anak kita juga kayak itu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan cah, uma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Abah nih, mama nih, malah pahitan. Ada boleh. Itu dibentar aras tadi. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, termasuk apabila orang tua kita menyuruh yang kada baik, kada usah kita kayak sembahyang, kita kada usah melakukan apa namanya saranakan, tapi tetap ucapkanlah dengan keduanya perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi artinya kayak Nabi Ibrahim, abahnya siapa? Azar kan. Nabi Ibrahim itu Azar itu pembuat berhala dan menyuruh Nabi Ibrahim supaya jangan menyembah Allah. Bahkan salah satu yang menyetujui Nabi Ibrahim dibakar. Akhirnya Nabi Ibrahim harus hijrah keluar dari kampung Sidin. Nah, jadi intinya adalah kita walaupun orang tua nih, nah kan ada salah satu Ustadz Felix Xiao kan, ya lah, itu kan Felix Xiao itu malam kuitannya kan sampai wahidi belum dapat hidayah dari Allah, masih aja non Muslim tapi tetap berbuat baik kepada orang tua. Karena dengan berbuat baik ini boleh jadi mengundang hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisa akhir hidupnya. Ulun punya kawan orang Bali, satu caranya orangnya baikan ya, almarhum. Jadi dulu kami berkawan, berkabun, habis itu ada usaha yang lain. Ternyata kebaikan seseorang itu asal terus berinteraksi dengan Muslim, suatu hari suatu saat akhirnya dapat hidayah. Coba bayangkan, Ketut ini kadang mau masuk Islam, tapi menjelang kematian dia bersyahadat. Ada videonya udah bagikan di Facebook kawan-kawan. Jadi sebelum meninggal dia bersyahadat
Dan orang yang bersyahadat itu otomatis kalau non muslim masuk Islam habis langsung apa namanya dosa-dosanya seperti bayi yang baru terlahir. Berarti orang itu ahli surga. Coba. Jadi kalau orang itu di dalam dunianya itu kada engken, nah ini salah satu hikmah dari para ulama. Kalau orangnya di dunia ini kada tapi pemalas, kada engken, kada bakhil, insya Allah hidayah itu bisa masuk. Ya, jadi kita ini kalau terbiasa bakhil, hidayah itu susah. Dan ini terbukti di dalam surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Al-Ma'un itu yang diterangkan di situ adalah tuduhan Abu Jahal. Abu Jahal itu gawirnya apa? Menghardik anak yatim. Kada peduli lawan orang miskin, bakhil. Kada membolehkan orang menghakimi orang miskin. Nah, karena kebakhilannya itulah akhirnya apa? Akhirnya ia kada dapat hidayah. Dan biasanya tokoh-tokoh yang sudah diucapkan berupa di dalam Al-Quran itu sulit untuk dapat hidayah. Al-Lahab kalau sudah di Quran akan pun kada bakalan lagi, ya ibaratnya tuh pasti dah Korun, Haman, itu siapa lagi itu sudah pasti. Tapi ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ada sawat, ada turun ayat. Gara-gara ibaratnya tuh inya baik aja Abu Sufyan, bahkan anaknya sempat menikah dengan Rasulullah. Ya, anak Abu Sufyan pun menikah dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Abu Sufyan jadi khalifah. Ya, khalifah Bani Muawiyah bin Abu Sufyan. Anaknya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu pada saat Fathu Makkah masuk Islam. Padahal di perang Badar Abu Sufyan itulah yang cerdik, pandai untuk kita kada usah klik lewat Madinah. Kenapa? Pacang dirampas oleh Nabi di pacaran harta benda yang hasil rampasan kehutanan dari siapa? Dari orang-orang Mekah yang hijrah, ditinggal rumahnya, ditinggal semuanya, dirampasi. Siapa yang memimpin? Abu Sufyan. Abu Sufyan menjuali pula. Akhirnya gara-gara kecerdasan Abu Sufyan terjadilah perang Badar itu. Karena Abu Jahal saat itu dipesani oleh Abu Sufyan untuk segera menyerang, membantu kabilah dagang. Nah ini karena kita berkisah perang Badar ini ramai banget ya. Nah itu aja. Jadi pesan kita untuk mulai sekarang ya, lawan kuitan harus berbuat baik. Karena ada surga di rumah kita. Siapa itu? Abah dan mama kita. Nah, jadi ulang makan dagingnya, makan rawon jaya daai. Ingat harus lawan kuitannya. Karena ada di sesalan gigi daging kuitan gigi di bagaian sepalen. Ada lawan majma'in walidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu